merupakan salah satu surah pendek yang terdiri dari 4 ayat. Surah ini berisikan tentang tauhid. Apa itu Kak tauhid? Tauhid yaitu membahas tentang keesaan Allah. Sehingga maksudnya surah ini membahas tentang Allah yang Maha Esa atau Allah yang Maha Satu. Keesaan Allah ini adalah bukti bahwa Allah adalah Tuhan yang patut disembah, sehingga tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sebelum kita menghafalkannya, yuk kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas ya. Nah, sekarang kita belajar menghafalkannya ya. Cara cepat menghafalkan surah adalah mengulang tiap ayat-ayatnya. Kalian tirukan yang Kak Ella bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Coba adik-adik ikuti lafal ayat pertama dari surah Al-Ikhlas ini ya. Qul huwallahu ahad. Coba kalian ucapkan sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Ayat kedua surah Al-Ikhlas. Allahus somad. Coba kalian ikuti lafal ayat kedua ini ya. Allahus somad. Kalian bisa ulangi sekali lagi. Allahus somad. Ayat ketiga surah Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Coba adik-adik ikuti lafal ayat ketiga ini ya. Lam yalid walam yulad. Coba kalian ikuti sekali lagi. Lam yalid walam yulad. Ayat keempat surah Al-Ikhlas.
walam yakullahu kufuwan ahad. Coba kalian ikuti lafal ayat keempat dari surah Al-Ikhlas ini ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kalian bisa ulang sekali lagi. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, tadi kita sudah belajar menghafalkan ayat-ayat dari surah Al-Ikhlas. Sekarang kita belajar menghafalkan artinya dengan lagu ya adik-adik. Kalian bisa nyanyikan bersama-sama dengan Kak Ella ya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Hei, itulah tadi arti dari surat Al-Ikhlas. Marilah kita sama-sama menghafalnya. Itulah tadi arti dari surat Al-Ikhlas. Marilah kita sama-sama menghafalnya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Hei, itulah tadi arti dari surat Al-Ikhlas. Marilah kita sama-sama menghafalnya. Itulah tadi arti dari surat Al-Ikhlas. Marilah kita sama-sama menghafalnya. Adik-adik, mudah bukan menghafalkan ayat dan arti dalam surah Al-Ikhlas? Tetapi kalau kita hanya menghafalkan ayat dan artinya tanpa memahami makna atau pesan dalam surah Al-Ikhlas, itu seperti ada yang kurang loh. Yuk sekarang kita belajar bersama tentang memahami pesan ataupun makna dalam surah Al-Ikhlas. Arti pada ayat pertama surah Al-Ikhlas berbunyi, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi maksudnya hanya satu Tuhan yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti pada ayat kedua berbunyi, Allah tempat meminta segala sesuatu, sehingga maksudnya hanya kepada Allah lah kita meminta, kita bergantung, dan kita berlindung. Arti pada ayat ketiga berbunyi, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi maksudnya Allah tidak memiliki anak, Allah tidak menikah, dan Allah tidak memiliki orang tua ataupun tidak memiliki ayah dan ibu. Arti pada ayat keempat berbunyi, dan tidak ada segala sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi maksudnya tidak ada yang sama, tidak ada yang bisa menandingi kehebatan, kekuatan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.